minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan pagi ini kami bersama-sama berkumpul untuk memanjatkan doa pelimpahan jasa dalam rangka menyambut datangnya Tahun Baru Hijriah 2574. Kami mengirim doa kepada leluhur keluarga, terutama kami tujukan untuk almarhum Bapak Ong Singkun atau Budi Handoyo. Apabila arwah-arwah leluhur belum telah di alam yang berbahagia, dengan dukungan doa yang kami berikan, dengan persajian persembahan makanan yang terpilih ini, sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada leluhur yang telah tiada, akan segera mengkondisikan para leluhur untuk terdorong telah di alam yang berbahagia. Dan juga keluarga yang ditinggalkan akan selalu sejahtera, bahagia, bebas rintangan dan halangan dalam menghadapi problema kehidupan ini. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dilatar belakangi satu peristiwa di masa kehidupan Sang Buddha. Ada seorang raja yang bernama Raja Bimbisara. Ini mengadakan perjamuan makan, pesta. Kemudian dia lupa, tidak melimpahkan jasa kebaikan dari memberikan makanan, menjamu makanan kepada tamu-tamu ini untuk keluarga yang telah meninggal. Padahal keluarga-keluarga leluhur yang telah tiada, yang meninggal, menunggu, berharap dengan sangat pelimpahan jasa kebaikan yang diperoleh dari Raja Bimbisara setelah menjamu para tamu. Sebagai akibatnya, selesai pesta, istana mengalami kegaduhan. Pada malam hari ada suara-suara yang aneh sekali. Ada suara menjerit-jerit, suara minta tolong, dan lain sebagainya. Raja Bimbisara sampai ketakutan sekali. Kemudian dia mendatangi atau bertanya kepada Sang Buddha, suara apakah yang ada di istana tadi malam? Tidak ada wujudnya, tapi ada suaranya. Kemudian Sang Buddha dengan kewasakitaannya, dengan penglihatan, dengan mata batinnya, bisa meneropong melihat bahwa suara-suara kegaduhan yang aneh tadi adalah suara leluhur-leluhur keluarga yang menunggu pelimpahan jasa dari keluarga Raja Bimbisara ini. Kemudian disarankan raja pun mengadakan perjamuan lagi. Kemudian makanan tadi diberikan, didanakan kepada orang-orang lain, dan raja mendapatkan kebaikan dari berdana, dari menjamu itu, dan dilimpahkan kepada leluhur keluarga
yang masih perlu dukungan pelimpahan jasa, dan akhirnya leluhur keluarga tadi setelah menerima pelimpahan jasa merasa puas dan bahagia dan mendorong untuk menempati alam yang berbahagia. Di latar belakangi dari cerita kehidupan di masa kehidupan Sang Buddha itulah keluarga-keluarga Buddhis sampai saat ini maupun keluarga-keluarga Tionghoa dalam tradisi menyongsong menyambut datangnya tahun baru biasanya ingat juga kepada leluhur keluarga dengan memberikan saji-sajian makan-makanan di meja atau altar leluhur dengan satu tujuan, di saat kita menyambut datangnya baru, leluhur pun yang telah tiada merasa bahagia karena menerima pelimpahan jasa dari leluhur dari keluarga-keluarga yang masih hidup. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ternyata memberikan perhatian, memberikan bakti kepada orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup maupun yang telah mati, ada kegunaannya, ada nilai manfaatnya. Kita kadang-kadang berpikir orang yang sudah meninggal, orang yang mati ya sudah, itu urusan mereka. Kita lupa bahwa leluhur yang telah mati sangat berjasa dalam kehidupan kita. Maka Sang Buddha dalam beberapa kesempatan menganjurkan para siswanya untuk menyatakan bakti dan hormat kepada mereka-mereka yang telah berjasa dalam keluarga. Salah satunya apabila leluhur keluarga ada yang masih berada di alam penderitaan, dengan dilimpahi jasa kebajikan akan terbantu. Wujud dari pelimpahan jasa dikatakan oleh Sang Buddha memberikan saji-sajian yang kita lihat di depan mata ini, depan altar ini. Namun bukan berarti sajian-sajian ini langsung bisa dikonsumsi atau yang memakan adalah leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Bukan demikian. Jadi sajian-sajian ini yang berasal dari keluarga yang masih hidup, mungkin dari istri, dari anak atau dari cucunya, masing-masing membawa makanan di sini. Ini sebagai alat bantu perhatian mereka yang masih hidup kepada yang telah meninggal, sebagai sarana empati atau simpati kepada leluhur yang telah tiada. Yakinlah, leluhur-leluhur yang selalu disimpati oleh keluarga dengan memberikan sajian makanan ini akan mengkondisikan leluhur itu mempunyai perasaan bahagia. Perasaan bahagia itulah yang dibutuhkan untuk mengkondisikan untuk segera menempati alam yang bahagia. Di samping makanan-makanan yang boleh katakan pada pagi ini makanan lebih-lebih, ya, ini juga akan semakin besar simpatik dan rasa bahagia leluhur yang telah tiada. Di samping makanan kita juga lihat di sebelah kita ada tatakan atau batangan-batangan emas. Ini juga sebagai wujud, sebagai alat bakti agar di alam sana tidak kesulitan apa-apa. Ada lagi di saat orang meninggal kita sering melihat ada bakar rumah-rumahan. Kita masih berpikir leluhur kita yang telah tiada di alam sana jangan sampai tidak mempunyai tempat tinggal. Jangan sampai leluhur kita di alam sana keleleran, ya. Kemudian kita kirimi uak, kita kirimi rumah-rumahan agar mempunyai tempat tinggal. Kemudian juga dikirimi uang-uangan, dibakari uang-uangan. Namun saya berpesan kalau bakar uang-uangan untuk leluhur, jangan sekali-kali bakar uang yang asli, ya. Yang kertas saja sebagai simbol. Di sana agar tidak kesulitan di saat mau jalan-jalan disiapin mobil. Di saat mereka juga mau keliling atau pergi ke luar negeri atau ke daerah-daerah yang jauh disiapin pesawat. Di sana biar tidak kecapean, ya kerja di rumah disiapin pembantu. Dan pembantunya juga bukan cuma satu, biar manggilnya mudah juga pembantu dikasih nama Pak Ijo, Pak Imin, ya. Itu sebagai sarana, alat bantu menyatakan bakti. Apakah alat bantu menyatakan bakti hanya persembahan-persembahan atau sarana-sarana itu? Tidak demikian. Untuk mengkondisikan leluhur itu mempunyai perasaan bahagia,
tentunya yang jauh lebih penting adalah menjaga nama baik keluarga. Ya, setelah ditinggal orang tua, anak-anak tetap rukun dan harmonis, tidak ada percecokan, tidak ada kegaduhan di antara anak, di antara keluarga. Itulah bakti, itulah kesempatan yang paling bagus, itulah persembahan kepada orang tua yang terbaik adalah selalu menjaga nama baik keluarga, selalu menjaga mama agar tetap sehat, agar tetap panjang umur. Demikianlah Bapak Ibu, ya, makna dari pelaksanaan Patidana pada kesempatan siang hari ini. Semoga niat baik keluarga memberikan persembahan, memberikan doa, membaca sutra ini benar-benar akan segera mengkondisikan leluhur-leluhur keluarga untuk menempati alam yang berbahagia. Dan setelah menempati alam yang berbahagia, leluhur-leluhur memberikan doa restu kepada yang ditinggalkan putra-putrinya untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup dan menapak tahun baru ini dengan penuh keberkahan, murah sandang, murah rezeki. Sadu, sadu, sadu.